Ini adalah kisah sebuah legenda kuno yang telah lama dilupakan oleh masyarakat. Konon, di bawah tanah yang tersembunyi di dalam kuil tua yang hancur, tertidur seekor ular piton raksasa yang telah terlelap selama 1000 tahun. Makhluk itu dikurung oleh para leluhur dengan segel sakral untuk mencegah bencana besar menimpa dunia. Namun, rasa penasaran dan keserakahan manusia seringkali membawa malapetaka yang tak terduga. Jaka dan Roni, dua pemuda pemberani namun ceroboh, tanpa sengaja membangunkan ular piton raksasa ketika mereka mencari harta karun yang konon tersembunyi di reruntuhan kuil. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa tua yang tersembunyi di kaki gunung, terdapat sebuah legenda yang hampir terlupakan. Konon, ribuan tahun lalu, seekor ular piton raksasa pernah menghuni tanah ini. Ular itu bukan sembarang makhluk, melainkan jelmaan roh kuno yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, karena keserakahannya, ia dikutuk oleh para leluhur dan disegel di bawah tanah, tertidur selama 1000 tahun. Para tetua desa memperingatkan bahwa jika segelnya terbuka, bencana besar akan melanda dunia. Tak banyak yang percaya pada cerita itu. Zaman telah berubah, dan legenda dianggap hanya dongeng belaka. Para pemuda desa mulai menganggap kisah itu sebagai mitos yang tak beralasan. Mereka seringkali berkumpul di dekat gua tua yang dikatakan sebagai pintu gerbang menuju makam ular tersebut. Namun, tak seorang pun berani masuk lebih dalam, karena rasa takut yang masih mengakar dalam hati mereka. Namun, ketenangan desa mulai terganggu ketika sekelompok peneliti datang. Mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah ilmuwan yang mencari bukti tentang legenda-legenda kuno. Dengan alat-alat canggih dan pemikiran skeptis, mereka mulai menggali rahasia yang tersembunyi di balik kisah-kisah lama. Mereka yakin bahwa di bawah tanah terdapat gua besar yang belum pernah dijelajahi manusia modern. Penduduk desa merasa tidak nyaman dengan kehadiran para peneliti itu. Tetua desa, yang telah mewarisi pengetahuan dari generasi ke generasi, memperingatkan mereka agar tidak menggali lebih dalam. Namun, peringatan itu hanya dianggap sebagai ketakutan tanpa dasar. Bagi para peneliti, ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap sejarah yang terkubur. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Jaka memutuskan untuk mengikuti para peneliti ke dalam gua. Ia penasaran dengan apa yang mereka cari. Bersama dengan seorang temannya, ia mengintai dari kejauhan, memperhatikan bagaimana para ilmuwan itu mulai menggali di titik yang dianggap sebagai pusat segel kuno. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah mulai bergetar. Udara dipenuhi dengan aroma aneh yang tak bisa dijelaskan. Para peneliti, yang awalnya penuh rasa percaya diri, mulai merasa ada yang tidak beres. Jaka dan temannya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka ingin lari, tetapi rasa ingin tahu mereka justru membuat mereka tetap bertahan. Sebuah suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Suara itu bukan suara biasa. Ia terdengar seperti sesuatu yang telah lama terkubur sedang berusaha keluar dari tidurnya. Para tetua desa yang berada di luar gua mulai merasakan firasat buruk. Mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dan saat itulah, retakan mulai muncul di tanah. Para peneliti yang menggali menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Ukiran itu tampak seperti mata yang mengawasi mereka, menatap dengan kehampaan yang menakutkan. Jaka dan temannya mulai merasa bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan datang ke tempat ini. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, tanah di sekitar mereka runtuh. Sebuah lubang besar terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang seakan-akan mengarah ke dunia lain. Suara mendesis terdengar dari dalam kegelapan, suara yang begitu besar dan menggetarkan nyali. Sesuatu yang telah tertidur selama 1000 tahun mulai terbangun dari tidurnya. Gua itu kini bukan lagi sekadar lorong gelap yang sunyi. Setelah tanah runtuh dan lubang besar terbuka, udara di sekitarnya berubah drastis. Bau busuk bercampur kelembapan yang aneh memenuhi setiap rongga pernapasan. Para peneliti yang sebelumnya penuh dengan rasa ingin tahu kini mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ketakutan yang merayap perlahan. Jaka, yang sejak awal hanya berniat mengintai, kini tak bisa bergerak. Matanya membelalak, menatap ke dalam kegelapan yang seolah memiliki nyawa sendiri. Suara gemuruh yang datang dari dalam gua semakin menguat, membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Batu-batu besar mulai berguguran dari langit-langit gua, membuat beberapa peneliti berteriak panik. Mereka mencoba berlari menjauh,
Tetapi medan yang tak stabil membuat langkah mereka tersendat. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia paruh baya dengan janggut tebal, jatuh tersungkur ke dalam lubang yang baru terbentuk. Jeritannya terdengar nyaring sebelum akhirnya lenyap di telan kegelapan. Jaka dan temannya, Roni, merasa jantung mereka berdebar kencang. Mereka ingin lari, tetapi kaki mereka terasa begitu berat. Di hadapan mereka, para peneliti yang tersisa kini terjebak dalam dilema besar, melanjutkan ekspedisi mereka atau menyelamatkan diri sebelum terlambat. Namun, sebelum keputusan bisa diambil, sesuatu yang mengerikan terjadi. Batu besar yang ditemukan para peneliti, batu dengan ukiran berbentuk mata, mulai bersinar dengan cahaya kemerahan yang menakutkan. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia berdenyut seperti detak jantung yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Udara di sekitar mereka semakin panas, seolah ada sesuatu yang menyemburkan api dari dalam bumi. Lalu, terdengar suara retakan keras, suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Batu itu mulai pecah perlahan, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat yang menggeliat seperti makhluk hidup. Asap itu mengalir keluar, mengisi udara dengan aroma belerang yang menyengat. Para peneliti mulai batuk dan menutup hidung mereka, tetapi rasa sesak yang mereka alami bukan hanya berasal dari bau itu. Ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang bangkit dari dalam kegelapan. Jaka dan Roni bisa merasakan getaran di tanah semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawah sana. Kemudian, dari dalam lubang yang menganga, terdengar suara desisan panjang yang menggema ke seluruh penjuru gua. Suara itu begitu dalam, begitu kuat, hingga dada mereka terasa bergetar. Ini bukan suara angin, bukan pula suara batu yang runtuh. Ini adalah suara makhluk yang telah lama tertidur. Makhluk yang keberadaannya hanya diceritakan dalam legenda kuno. Para peneliti yang tersisa saling bertukar pandang, tetapi tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata. Jaka, yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi sekadar ekspedisi ilmiah biasa. Mereka telah melangkahi batas yang seharusnya tak mereka lewati. Mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang raksasa mulai bergerak di dalam lubang yang baru terbuka itu. Bayangan besar terlihat samar di antara kepulan asap hitam yang semakin pekat. Mata merah menyala mulai tampak dari dalam kegelapan. Dua titik cahaya itu menatap lurus ke arah mereka, dingin dan tanpa ampun. Kemudian, suara gemuruh terdengar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tanah di sekitar mereka mulai retak, dan dari dalam kegelapan, sesuatu yang sangat besar mulai merayap keluar. Cahaya obor yang dibawa para peneliti mulai bergetar, menyoroti bentuk tubuh makhluk itu yang perlahan menampakkan dirinya. Sisik-sisik raksasa berwarna hitam kehijauan berkilauan di bawah cahaya redup. Nafasnya begitu berat, seperti angin topan yang menerjang. Ular piton raksasa itu akhirnya bangkit dari tidurnya yang panjang, dan kini, dengan mata merah membara, ia mengamati makhluk-makhluk kecil yang telah mengusik ketenangannya. Jaka menelan ludahnya dengan susah payah. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya kacau. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan melanda mereka semua. Suasana di dalam gua berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ular piton raksasa yang selama 1000 tahun tertidur kini telah benar-benar bangkit. Tubuhnya yang besar menggeliat dengan perlahan, menyebabkan tanah di sekitarnya berguncang hebat. Batu-batu besar berjatuhan dari langit-langit gua, menimbulkan suara dentuman yang menggema hingga keluar. Para peneliti yang tersisa berteriak panik, berusaha mencari perlindungan di balik bebatuan. Namun, tidak ada tempat yang benar-benar aman dari kehadiran makhluk raksasa ini. Jaka dan Roni berdiri terpaku, kaki mereka gemetar, sementara mata mereka terpaku pada sosok mengerikan di hadapan mereka. Ular itu terus bergerak, perlahan mengangkat kepalanya yang besar hingga hampir menyentuh langit-langit gua. Matanya yang merah menyala seperti bara api menatap tajam ke arah manusia-manusia kecil yang berdiri ketakutan. Napasnya yang berat terdengar seperti badai yang bergemuruh, menciptakan hembusan angin yang begitu kuat hingga debu dan serpihan batu beterbangan ke segala arah. Salah satu peneliti, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah dipenuhi keringat, mencoba berlari menuju pintu keluar gua. Namun, sebelum ia bisa mencapai tempat yang aman, ular raksasa itu tiba-tiba menggerakkan ekornya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap,
Tubuh pria itu terhempas ke dinding gua dengan keras. Jeritannya terhenti seketika. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa. Yang lain hanya bisa menatap kejadian itu dengan ketakutan yang membekukan darah mereka. Ketua tim peneliti, seorang wanita yang sejak awal meragukan legenda ini, kini tak mampu berkata-kata. Matanya yang sebelumnya penuh dengan skeptisisme kini hanya dipenuhi rasa takut. Ia mencoba memberi isyarat kepada timnya untuk mundur, tetapi tak seorang pun yang tahu harus lari kemana. Gua ini, yang sebelumnya tampak seperti tempat eksplorasi yang menakjubkan, kini telah berubah menjadi neraka di bawah tanah. Sementara itu, di desa, para tetua mulai merasakan getaran dari dalam bumi. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sang kepala desa, seorang pria tua dengan rambut putih yang panjang, berdiri di tengah lapangan desa dengan mata penuh kecemasan. Mereka telah membangunkannya. Gumamnya pelan, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Para penduduk desa yang mendengar kata-katanya mulai panik, menyadari bahwa legenda yang selama ini mereka anggap sebagai dongeng kini menjadi kenyataan. Kembali ke dalam gua, ular raksasa itu mulai bergerak lebih agresif. Tubuhnya yang panjang melilit beberapa pilar batu, menghancurkannya dalam sekejap. Para peneliti mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tetapi ular itu seolah-olah bisa membaca setiap gerakan mereka. Ia mengibaskan ekornya lagi, membuat beberapa orang tersungkur ke tanah dengan luka-luka parah. Jaka dan Roni sadar bahwa mereka harus segera keluar dari gua sebelum semuanya terlambat. Dengan tubuh gemetar, mereka mulai mencari jalan keluar, menghindari reruntuhan dan menghindari tatapan mengerikan dari sang ular. Namun, ketika mereka hampir mencapai lorong yang menuju ke permukaan, suara mendesis yang memekakan telinga terdengar dari belakang mereka. Jaka menoleh dan melihat bahwa ular itu telah memperhatikan mereka. Dengan gerakan cepat yang mengerikan, ular itu membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taring tajam yang mengerikan. Lidahnya menjulur keluar, mencium udara seolah-olah sedang mengendus mangsanya. Darah Jaka terasa membeku. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari begitu saja. Mereka harus menemukan cara untuk menghindari makhluk ini, atau mereka akan menjadi santapan berikutnya. Di tengah ketakutan yang melumpuhkan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari salah satu sudut gua. Salah satu peneliti, dalam keputusasaan,nya telah menggunakan bahan peledak yang mereka bawa untuk meneliti batuan purba. Ledakan itu cukup besar untuk menghancurkan beberapa batu besar di sekitar gua, menciptakan kepulan debu tebal yang menutupi pandangan. Ini adalah kesempatan mereka. Tanpa berpikir dua kali, Jaka menarik tangan Roni dan berlari sekuat tenaga. Mereka melompati bebatuan yang jatuh, menghindari reruntuhan yang bisa saja menimpa mereka kapan saja. Dari belakang, terdengar suara geraman marah sang ular, tetapi debu yang memenuhi gua tampaknya membuatnya sulit melihat dengan jelas. Jaka hanya bisa berharap bahwa mereka bisa keluar sebelum makhluk itu mengejar mereka lagi. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Guncangan yang ditimbulkan oleh ular raksasa itu menyebabkan lorong yang menuju keluar mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan, menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Jaka dan Roni berhenti di tempat, menatap dengan ngeri saat harapan mereka untuk kabur lenyap di depan mata. Mereka kini benar-benar terjebak di dalam gua, bersama dengan makhluk yang seharusnya tetap tertidur selama 1000 tahun. Gua yang gelap kini menjadi semakin pengap dan menyesakan. Asap dari reruntuhan bercampur dengan debu tebal, membuat Jaka dan Roni kesulitan bernapas. Nafas mereka tersengal-sengal, dada terasa berat, tetapi mereka tahu bahwa tak ada waktu untuk panik. Jalan keluar yang sebelumnya menjadi satu-satunya harapan kini tertutup oleh batuan besar yang runtuh akibat amukan ular piton raksasa. Mereka benar-benar terperangkap, dan di belakang mereka, terdengar suara desisan panjang yang menggetarkan seluruh ruangan. Jaka menggenggam lengan Roni dengan kuat, matanya menatap ke segala arah mencari celah atau jalan lain. Namun, setiap sudut gua kini seolah menjadi penjara yang tak memiliki jalan keluar. Sementara itu, suara gemuruh perlahan mulai mereda, tetapi mereka tahu bahwa bukan berarti bahaya telah berlalu. Ular raksasa itu masih berada di sini, mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Di kegelapan yang tersisa, mata merah menyala milik sang ular kembali muncul dari balik bayangan. Kepala raksasanya terangkat tinggi, mengamati dua makhluk kecil yang kini tak memiliki tempat untuk lari.
Nafasnya yang berat terdengar seperti angin badai yang menyapu padang luas. Setiap gerakan kecil yang dibuat oleh Jaka dan Roni tampaknya bisa dirasakan oleh ular itu, membuat mereka sadar bahwa mereka seperti tikus yang terjebak dalam kandang sang predator. Sementara itu, para peneliti yang masih hidup mencoba mencari tempat perlindungan. Beberapa dari mereka bersembunyi di balik batuan besar, berharap bahwa sang ular tidak akan menemukan mereka. Namun, ular raksasa itu bukan sekadar makhluk biasa. Ia telah tidur selama 1000 tahun. Kekuatannya tak dapat dipahami manusia, dan kemarahan yang mendidih dalam darahnya membuatnya semakin berbahaya. Roni, yang sejak tadi gemetar, akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Jaka, kita harus melakukan sesuatu. Kita tak bisa diam di sini dan menunggu mati. Namun, Jaka tak menjawab. Pikirannya berputar, mencari solusi. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan makhluk sebesar ini dengan tangan kosong. Bahkan senjata yang dibawa para peneliti pun tidak akan cukup untuk melukai sisiknya yang tebal seperti baja. Dalam keputusasaan, Jaka mencoba mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar dari kakeknya tentang makhluk legendaris ini. Dulu, sebelum ular itu dikurung, para leluhur mereka berhasil menyegel makhluk itu menggunakan mantra kuno dan segel batu suci. Tapi segel itu kini telah pecah, dan mereka tidak memiliki kekuatan yang sama untuk mengurungnya kembali. Satu-satunya pilihan mereka adalah menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Mereka memutuskan untuk bergerak perlahan, merayap di balik batu-batu besar agar tidak menarik perhatian sang ular. Jaka mengambil obor yang hampir padam, meniupnya perlahan agar nyalanya tetap hidup. Cahaya redup itu memperlihatkan bagian gua yang lebih dalam, yang belum mereka jelajahi. Mungkin ada celah lain, mungkin ada jalan keluar yang belum mereka temukan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawah mereka mulai bergetar lagi. Ular raksasa itu kini bergerak ke arah mereka. Tubuhnya yang panjang melingkar di antara pilar-pilar batu, sementara ekornya yang besar menyapu lantai gua, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Jaka dan Roni menahan napas, mencoba untuk tidak bersuara. Namun, detak jantung mereka terasa begitu kencang, seolah bisa terdengar oleh makhluk itu. Kemudian, sesuatu terjadi. Dari dinding gua yang retak, terdengar suara gemuruh kecil. Jaka melihat ke atas dan menyadari bahwa ada lorong sempit di bagian atas dinding. Mungkin sebuah celah kecil yang bisa menjadi jalan keluar. Tapi bagaimana mereka bisa mencapainya? Lorong itu terlalu tinggi, dan tak ada tali atau alat yang bisa membantu mereka memanjat ke sana. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jaka menggenggam lengan Roni dan berbisik, "Kita harus mencoba. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati." Roni mengangguk. Meskipun ketakutan masih terlihat jelas di wajahnya. Mereka mulai mencari cara untuk mencapai lorong itu, sementara ular raksasa di belakang mereka terus mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Di luar gua, di desa yang telah mengetahui bencana yang terjadi, para tetua berkumpul di sekitar api unggun, mencoba mengingat kembali mantra dan kisah-kisah lama tentang bagaimana leluhur mereka dahulu mengalahkan sang ular. Waktu mereka semakin sedikit. Jika ular itu berhasil keluar dari gua, tidak ada yang bisa menghentikannya. Suasana di dalam gua semakin mencekam. Jaka dan Roni masih berdiri di tempat yang sama, dengan napas tertahan, sementara mata merah menyala milik ular raksasa itu mengawasi mereka dari kejauhan. Bayangan makhluk purba itu bergerak perlahan di antara stalaktit yang menggantung di langit-langit gua. Tubuhnya yang bersisik hitam berkilauan dalam remang cahaya obor yang semakin redup. Nafasnya yang berat dan beracun membuat udara di sekitar mereka semakin sulit untuk dihirup. Jika mereka tidak segera bertindak, maka kematian hanyalah masalah waktu. Jaka menoleh ke arah lorong sempit yang terlihat di dinding gua. Itu mungkin satu-satunya jalan keluar mereka. Namun, ketinggian lorong itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tanpa tangga atau alat bantu lain, mereka harus menemukan cara untuk mendaki dinding batu yang licin dan curam. Waktu mereka terus berjalan, sementara ular raksasa itu mulai bergerak, sisiknya bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Roni, dengan tubuh yang masih gemetar, meraba-raba kantongnya dan menemukan sesuatu yang mungkin bisa berguna. Kait besi kecil yang sebelumnya ia gunakan untuk memanjat bebatuan di pintu masuk gua. Namun, hanya satu kait itu tidak cukup. Mereka butuh lebih dari sekadar alat seadanya untuk bisa mencapai ketinggian lorong tersebut.
Jaka melihat sekeliling, mencari ide, mencari sesuatu yang bisa membantu mereka naik. Tiba-tiba, mereka mendengar suara runtuhan dari kejauhan. Batu-batu besar jatuh dari atas dan menghantam lantai gua dengan keras. Getaran yang dihasilkan semakin membuat gua ini terasa seperti jebakan kematian. Ular itu tampaknya semakin marah, dan dengan sekali gerakan, ia menghantam dinding gua, menyebabkan lebih banyak batu yang berjatuhan. Debu tebal memenuhi udara, membuat penglihatan mereka semakin terbatas. Tanpa pikir panjang, Jaka menarik tangan Roni dan mulai berlari menuju bebatuan yang lebih tinggi. Mereka harus menggunakan apapun yang ada di sekitar mereka untuk mendaki. Dengan napas tersengal-sengal, mereka memanjat batu-batu yang menumpuk, berharap bisa mencapai celah di atas sebelum ular itu menyadari kemana mereka pergi. Setiap langkah terasa seperti perjuangan hidup dan mati, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain terus mendaki. Di belakang mereka, suara desisan panjang kembali terdengar, disusul dengan gerakan cepat dari sang ular. Makhluk raksasa itu mulai menggeliat, mendekati mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Jaka menoleh ke belakang dan melihat kepala ular yang besar mendekat. Matanya yang merah menyala penuh dengan kebencian dan kelaparan. Lidahnya yang panjang menjulur keluar, mencium udara, mencari jejak mereka. Ketika mereka hampir mencapai celah yang diinginkan, sebuah batu besar tiba-tiba lepas dari tempatnya dan jatuh dengan keras, membuat Roni kehilangan keseimbangan. Tubuhnya meluncur turun beberapa meter, hampir terjatuh kembali ke bawah. Jaka dengan sigap meraih tangannya, menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Tapi tubuh Roni terlalu berat, dan pegangan Jaka semakin melemah. "Jaka, lepaskan aku," Roni berkata dengan suara lirih, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Namun, Jaka menggeleng keras. "Tidak, kita keluar dari sini bersama-sama." Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menarik Roni ke atas, meskipun otot-ototnya terasa hampir robek karena kelelahan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Roni akhirnya berhasil naik kembali ke atas batu yang lebih tinggi. Namun, belum sempat mereka menarik napas lega, ular raksasa itu tiba-tiba melompat ke arah mereka. Dengan kecepatan yang mustahil bagi makhluk sebesar itu, ia mengayunkan ekornya dengan kekuatan luar biasa. Batu-batu di sekitar mereka hancur berkeping-keping, dan getaran yang dihasilkan membuat celah yang mereka tuju semakin rapuh. Jika mereka tidak segera masuk ke dalam lorong, maka semuanya akan runtuh. Dengan keberanian terakhir yang mereka miliki, Jaka dan Roni meloncat ke arah lorong sempit itu. Tubuh mereka nyaris tidak muat di dalamnya, tetapi mereka terus berusaha masuk lebih dalam. Di belakang mereka, ular itu mengaum dengan suara yang mengguncang gua, tetapi ukuran tubuhnya yang terlalu besar menghalanginya untuk mengejar mereka lebih jauh ke dalam lorong kecil itu. Jaka dan Roni akhirnya tiba di ujung lorong, terengah-engah, tetapi masih hidup. Mereka telah lolos dari maut, setidaknya untuk sementara. Namun, di depan mereka, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan menanti. Sebuah ruang bawah tanah yang luas, penuh dengan ukiran kuno dan simbol-simbol aneh yang bercahaya di kegelapan. Rupanya, gua ini bukan hanya tempat tidur sang ular, tetapi juga menyimpan rahasia yang lebih besar, yang mungkin menjadi satu-satunya harapan mereka untuk menghentikan bencana ini sebelum terlambat. Jaka dan Roni berdiri di ambang pintu lorong sempit yang baru saja mereka masuki, masih terengah-engah setelah nyaris menjadi mangsa ular raksasa yang telah terbangun dari tidurnya selama 1000 tahun. Kegelapan membentang di hadapan mereka, namun di kejauhan, samar-samar tampak cahaya redup yang berasal dari ukiran-ukiran kuno di dinding gua. Cahaya itu berpendar lembut, seolah menjadi petunjuk bagi mereka untuk melangkah lebih jauh ke dalam tempat misterius ini. Keduanya saling bertukar pandang, menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Di belakang mereka, suara desisan panjang masih menggema, menandakan bahwa makhluk purba itu belum menyerah untuk mengejar mereka. Dengan langkah hati-hati, mereka melangkah maju, menyusuri lorong batu yang semakin melebar hingga akhirnya terbuka menjadi sebuah ruangan besar. Dinding-dinding gua di sekitar mereka penuh dengan pahatan relief yang menggambarkan sosok ular raksasa dalam berbagai bentuk. Beberapa ukiran menunjukkan ular itu disembah oleh manusia, sementara yang lain menggambarkan pertempuran antara makhluk raksasa dan sosok-sosok bersenjata. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri kokoh. Di atasnya terdapat obor-obor yang masih menyala, seolah telah dinyalakan oleh tangan tak terlihat. Roni menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jaka, tempat ini,
Ini bukan gua biasa. Ini kuil. Matanya menelusuri setiap detail pahatan di dinding, menyadari bahwa ini bukan sekadar tempat persembunyian atau ruang bawah tanah yang terlupakan. Ini adalah sebuah kuil kuno yang telah ada sejak zaman yang tak terhitung lamanya, dibangun untuk tujuan yang mungkin hanya diketahui oleh mereka yang telah lama tiada. Jaka mendekati altar dan memperhatikan simbol-simbol yang terpahat di atasnya. Ada lingkaran besar dengan gambar ular yang melilit di sekelilingnya, serta tulisan kuno yang ia tidak mengerti. Namun, di bawah lingkaran itu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ukiran seorang pria dengan ekspresi ketakutan, terjebak dalam lilitan ular yang sangat besar. "Roni, lihat ini," katanya sambil menunjuk ukiran tersebut. "Apakah ini peringatan atau ramalan?" Roni melangkah lebih dekat dan mengamati pahatan itu dengan cermat. Ada bagian tulisan kuno yang tampaknya menjelaskan arti ukiran tersebut. Meskipun mereka tidak bisa membaca bahasa kuno itu, simbol-simbol di sekitarnya tampak menggambarkan kisah tentang sosok yang membangunkan ular dan akibat yang mengerikan dari tindakannya. Wajah Roni semakin pucat. "Jaka, aku rasa kita baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi." Tiba-tiba, lantai tempat mereka berdiri bergetar. Debu-debu beterbangan dari langit-langit, dan suara gemuruh kembali terdengar dari belakang lorong yang baru saja mereka lalui. Desisan mengerikan itu semakin dekat, dan tanah di bawah mereka bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di bawah permukaan. Obor-obor di altar tiba-tiba menyala lebih terang, dan cahaya dari simbol-simbol di dinding berpendar dengan intensitas yang lebih kuat, seakan memberi peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Jaka dengan cepat melihat sekeliling, mencari jalan keluar lain. Tidak mungkin mereka kembali ke lorong tempat ular itu masih berkeliaran. Satu-satunya pilihan adalah melanjutkan lebih jauh ke dalam kuil ini dan berharap menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Ia menarik lengan Roni dan menunjuk ke sebuah pintu batu yang setengah terbuka di sudut ruangan. "Kita harus ke sana. Cepat," katanya dengan panik. Mereka berlari melintasi ruang kuil, menghindari puing-puing yang mulai jatuh dari langit-langit. Pintu batu itu tampaknya telah lama tidak digunakan, tertutup debu tebal dan lumut yang menutupi sebagian ukiran di permukaannya. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong pintu itu, berharap bisa masuk ke dalam sebelum semuanya runtuh. Batu itu bergerak perlahan, mengeluarkan suara derak yang berat, dan celah yang cukup untuk mereka lewati mulai terbuka. Namun, sebelum mereka bisa masuk, terdengar suara ledakan dari belakang mereka. Sebuah bagian dari langit-langit gua runtuh, membuka celah besar yang menghubungkan kuil dengan ruang di belakangnya. Dari celah tersebut, kepala ular raksasa itu muncul. Matanya menyala dengan kemarahan yang tak terbendung. Desisannya menggema di seluruh ruangan, dan tubuhnya yang besar mulai merayap masuk, menghancurkan batu-batu yang menghalangi jalannya. Dengan ketakutan yang membakar di dada mereka, Jaka dan Roni memaksakan diri untuk melewati pintu batu yang sempit itu, terhuyung-huyung masuk ke dalam ruang gelap di baliknya. Saat mereka berhasil masuk, pintu batu tiba-tiba bergeser kembali dengan sendirinya, menutup mereka dari dunia luar. Keheningan menyelimuti tempat itu, hanya tersisa suara napas mereka yang memburu dan detak jantung yang berpacu. Mereka kini berada di sebuah ruangan yang jauh lebih aneh daripada yang mereka bayangkan. Cahaya biru kehijauan bersinar dari dinding-dindingnya, dan di tengah ruangan itu terdapat sebuah batu hitam besar yang tampak berkilauan seperti berlian. Pada batu itu, terdapat ukiran berbentuk ular yang melilit di sekelilingnya, serta tulisan yang lebih jelas daripada yang mereka lihat sebelumnya. Saat Jaka mendekati batu itu, ia bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari permukaannya, seolah benda itu menyimpan energi yang tidak terbayangkan. "Tempat apa ini?" bisik Roni, suaranya hampir tak terdengar. Jaka tidak tahu jawaban pastinya, tetapi satu hal yang ia sadari adalah bahwa mereka belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Bahkan mungkin, mereka baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada ular raksasa yang baru saja mereka tinggalkan. Jaka dan Roni berdiri terengah-engah di tengah ruangan yang penuh cahaya biru kehijauan, dikelilingi dinding-dinding batu yang seakan berdenyut seperti makhluk hidup. Di hadapan mereka, batu hitam raksasa dengan ukiran ular melingkar tampak berkilauan, memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Tidak ada suara selain napas mereka yang masih memburu setelah nyaris menjadi mangsa ular raksasa yang telah terbangun. Ruangan ini berbeda dari kuil sebelumnya, seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam dimensi lain,
terpisah dari dunia nyata yang mereka kenal. Jaka perlahan mendekati batu hitam itu. Matanya memperhatikan setiap detail ukiran yang tertoreh di permukaannya. Ular-ular yang terukir di batu itu tampak begitu nyata, seolah bisa bergerak kapan saja. Di antara ukiran itu, terdapat simbol dan tulisan kuno yang lebih jelas daripada yang mereka lihat di kuil sebelumnya. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraba permukaannya. Namun, begitu jarinya menyentuh batu itu, hawa dingin yang menusuk langsung merambat ke lengannya, membuatnya refleks menarik tangan. Roni melangkah mendekat dengan hati-hati. Matanya meneliti batu itu dengan penuh kewaspadaan. "Jaka, tempat ini semakin aneh," gumamnya. "Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya semakin buruk." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, batu hitam itu tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara gemuruh yang menggema ke seluruh ruangan. Cahaya biru di dinding semakin terang, dan dari dalam batu, sebuah suara lirih mulai terdengar, seperti bisikan dari masa lalu. Jaka dan Roni saling berpandangan dengan wajah pucat. Bisikan itu terdengar seperti suara manusia, tetapi dipenuhi dengan nada kesakitan dan penderitaan. Kata-kata dalam bahasa kuno itu berulang-ulang, semakin lama semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi raungan yang menggema di seluruh ruangan. Lantai tempat mereka berdiri mulai retak, dan udara di sekitar mereka menjadi semakin berat, seakan ada sesuatu yang sedang mencoba keluar dari dalam batu hitam itu. Dengan panik, Jaka menarik tangan Roni dan mencoba mencari jalan keluar, tetapi dinding-dinding ruangan tiba-tiba mulai berubah. Simbol dan ukiran yang tadinya hanya terlihat sebagai pahatan mulai bergerak, membentuk pola yang terus berputar dan semakin lama semakin cepat. Roni menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Jaka, aku rasa kita tidak hanya membangunkan ular raksasa, tapi juga sesuatu yang lebih tua dan lebih mengerikan." Tiba-tiba, batu hitam itu retak. Sebuah cahaya merah menyala dari dalamnya, membuat seluruh ruangan berguncang hebat. Dari dalam retakan itu, sesosok bayangan perlahan muncul. Wujudnya kabur tetapi memiliki mata merah yang menyala seperti bara api. Energi gelap yang begitu kuat mengalir dari sosok itu, memenuhi ruangan dengan rasa takut yang mencekam. Suara raungan dari dalam batu kini berubah menjadi tawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Jaka dan Roni mundur dengan langkah gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok bayangan itu melayang perlahan keluar dari batu. Wujudnya semakin jelas. Itu bukan manusia, bukan pula makhluk biasa. Tubuhnya tinggi, diselimuti kabut hitam pekat, dan dari kedua tangannya menjuntai rantai panjang yang berkarat. Mata merahnya menatap langsung ke arah mereka berdua, seakan bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Siapa kau?" Suara Jaka bergetar, nyaris tak keluar dari tenggorokannya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan senyum menyeramkan, lalu berbicara dalam bahasa yang lebih mudah mereka pahami. "Kalian telah membangunkan kutukan yang seharusnya tetap terkubur." Suaranya terdengar dalam dan bergema, seakan berasal dari berbagai arah sekaligus. "1000 tahun aku tertidur, menunggu mereka yang cukup bodoh untuk membuka segel ini." Roni mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. "Kita harus pergi. Sekarang," serunya. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, bayangan itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, rantai-rantai yang menjuntai dari tubuhnya melesat ke arah mereka, menciptakan lingkaran hitam yang mengunci mereka di tempat. Mereka berdua meronta, tetapi rantai itu seakan memiliki kehidupan sendiri, semakin erat mencengkeram tubuh mereka. "Tak ada lagi jalan kembali," kata sosok itu dengan suara yang lebih dingin. "Kalian telah membuka gerbang yang selama ini tertutup, dan kini, kalian akan menjadi bagian dari kutukan ini." Jaka dan Roni kini benar-benar terperangkap dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka berpikir bahwa ular raksasa adalah bahaya terbesar, tetapi ternyata, makhluk yang baru saja bangkit dari dalam batu hitam ini adalah kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Jaka dan Roni meronta sekuat tenaga, tetapi rantai hitam yang menjalar dari tubuh makhluk misterius itu semakin erat mencengkeram mereka. Suara dentingan rantai berkarat bergema di dalam ruangan, bersatu dengan tawa mengerikan makhluk tersebut. Dalam keputusasaan, mereka mencoba berpikir cepat, tetapi udara yang semakin berat seolah menghisap kesadaran mereka. Mata merah menyala itu terus menatap mereka tanpa berkedip, penuh dengan kebencian dan amarah yang telah terkubur selama ribuan tahun.
Bayangan pekat yang menyelimuti makhluk itu mulai meluas, menjalari dinding-dinding batu kuil yang retak. Simbol-simbol kuno yang terpahat di batu mulai bersinar merah darah, seolah menghidupkan kembali energi yang telah lama terkunci. Dengan suara dalam dan bergema, makhluk itu berbicara, "1000 tahun aku menunggu, 1000 tahun aku terkurung dalam kegelapan, dan kalianlah yang membebaskanku." Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan seketika tanah bergetar, menghasilkan celah-celah yang memuntahkan kabut hitam tebal. Jaka dan Roni menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan sekadar arwah jahat atau kutukan biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat dan kuno. Makhluk ini, entah siapa namanya, adalah penghuni tertua dari bawah tanah ini, mungkin lebih tua dari kuil itu sendiri. Keberadaannya membawa kehancuran, dan kini ia telah terlepas dari belenggunya. Dalam kepanikannya, Roni berusaha menggerakkan tangannya untuk mencapai pisau kecil di ikat pinggangnya, tetapi setiap gerakan membuat rantai itu semakin mencengkeram kuat, hampir menghancurkan tulangnya. "Apa yang harus kita lakukan, Jaka?" Suara Roni penuh ketakutan. "Kita tidak bisa tetap di sini. Jika dia benar-benar bangkit sepenuhnya, mungkin seluruh dunia di atas tanah akan berada dalam bahaya." Jaka menggertakkan giginya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Ia teringat kembali pada tulisan kuno yang sempat mereka lihat di kuil sebelumnya, tentang segel yang mengurung kegelapan. Jika ada cara untuk membangkitkannya, pasti ada cara untuk mengurungnya kembali. Jaka menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Roni, kau ingat prasasti di kuil sebelumnya? Segel ini bisa dikunci kembali. Pasti ada cara." Namun, sebelum mereka bisa mendiskusikannya lebih lanjut, makhluk itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba mereka terangkat ke udara. Rantai-rantai yang melilit tubuh mereka memutar mereka ke arah makhluk tersebut, membuat mereka berhadapan langsung dengan mata merah yang kini menyala semakin terang. "Tak ada gunanya berjuang," kata makhluk itu. "Kalian hanyalah manusia fana yang telah memulai sesuatu yang tidak dapat kalian hentikan. Kutukan ini akan menyebar, dan tidak ada yang bisa menghentikanku lagi." Dengan gerakan cepat, ia mengibaskan tangannya, dan rantai-rantai itu mencambuk tubuh mereka, membuat mereka meringis kesakitan. Tenaga mereka terkuras sedikit demi sedikit, dan kesadaran mereka mulai kabur. Namun, di tengah kepanikan dan penderitaan itu, Jaka melihat sesuatu yang aneh. Batu hitam tempat makhluk itu terlepas mulai bergetar lagi, seolah masih menyimpan sisa kekuatan yang bisa digunakan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Jaka mengerahkan seluruh pikirannya untuk mencari cara menghentikan makhluk ini. Jika segel bisa dihancurkan, maka segel itu juga bisa diperbaiki. Ia hanya perlu menemukan caranya. "Roni, kita harus mencapai batu itu," teriak Jaka dengan suara serak. Roni yang hampir kehilangan kesadarannya terkejut dan menoleh ke arahnya. "Apa? Bagaimana caranya? Kita bahkan tidak bisa bergerak." Namun, sebelum mereka bisa merencanakan apapun, sebuah suara lain tiba-tiba bergema dari dalam ruangan. Suara itu dalam dan penuh wibawa, berbeda dari suara makhluk jahat itu. Kegelapan tidak bisa menguasai dunia ini, selama ada cahaya yang tetap menyala. Tiba-tiba, dari celah-celah dinding yang retak, muncul kilauan cahaya putih keemasan. Cahaya itu semakin membesar, membentuk sosok yang perlahan mulai terlihat jelas. Sosok tersebut tampak seperti seorang lelaki tua berjubah putih, dengan mata yang bersinar seperti bintang. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, rantai-rantai hitam yang melilit Jaka dan Roni patah, membuat mereka jatuh ke lantai dengan terengah-engah. Makhluk hitam itu mendesis marah. "Kau seharusnya sudah musnah," raungnya, menatap sosok bercahaya itu dengan penuh kebencian. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Matanya masih menatap penuh ketenangan. 1000 tahun aku menjaga segel ini, dan aku tidak akan membiarkanmu bebas." Dengan gerakan perlahan, ia mulai mengangkat tangannya ke arah batu hitam yang retak, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang bergema di seluruh ruangan. Jaka dan Roni yang masih terengah-engah menyadari bahwa inilah kesempatan mereka. Mereka harus membantu lelaki tua ini sebelum segalanya terlambat. "Kita harus melakukan sesuatu, Roni. Kita tidak bisa hanya diam." Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka bangkit, siap untuk menghadapi pertarungan terakhir demi menyegel kembali kutukan yang telah terlepas.
Ruang bawah tanah yang gelap dan pengap itu kini bergetar hebat, seolah akan runtuh dalam waktu dekat. Sosok bercahaya yang muncul tiba-tiba berdiri tegak dengan kewibawaan yang tak tergoyahkan. Tatapan matanya yang bercahaya menembus kegelapan, menghadapi makhluk jahat yang telah bangkit dari tidurnya. Jaka dan Roni, meski tubuh mereka terasa lemah akibat terbelenggu rantai hitam sebelumnya, kini menggenggam sisa keberanian yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa ini adalah saat penentuan. Pertarungan terakhir untuk menyegel kembali kekuatan jahat yang telah mereka lepaskan tanpa sengaja. Makhluk mengerikan itu melangkah maju, mengibaskan bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Ia menatap lelaki tua bercahaya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir bisa menghentikanku lagi, seperti yang kau lakukan 1000 tahun lalu?" Suaranya bergema dalam ruangan, menciptakan getaran yang menjalar ke setiap sudut kuil. Lelaki tua itu tetap tenang, hanya mengangkat satu tangannya ke udara, dan seketika cahaya putih menyilaukan muncul dari telapak tangannya, menerangi kegelapan yang hampir menelan segalanya. Jaka menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang sebenarnya dilakukan lelaki tua itu. Roni, yang masih berusaha menyeimbangkan diri, bertanya dengan suara lemah. "Siapa dia, Jaka? Mengapa dia muncul di sini?" Jaka menggeleng. Pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Namun, satu hal yang pasti, lelaki tua ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah penjaga segel, orang yang telah memastikan makhluk jahat itu tetap terkurung selama ribuan tahun. Makhluk jahat itu menggeram marah, lalu mengangkat kedua tangannya. Dari kegelapan, muncullah bayangan hitam berbentuk ular raksasa yang bergerak cepat, melingkari ruangan seperti pusaran angin ganas. Bayangan itu meliuk-liuk dengan liar, menerjang ke arah lelaki tua bercahaya. Namun, sebelum bisa mencapai tujuannya, sebuah perisai cahaya muncul di sekeliling lelaki tua itu, membuat bayangan ular hancur seketika begitu menyentuhnya. Lelaki tua itu kemudian mengangkat suaranya, berbicara dengan nada yang bergetar kuat, seolah setiap kata yang diucapkannya memiliki kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Kegelapan tidak bisa bertahan di hadapan cahaya. 1000 tahun lalu, aku telah mengurungmu, dan hari ini, aku akan melakukannya lagi. Dengan cepat, ia melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Jaka dan Roni. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bersinar, membentuk simbol kuno yang sebelumnya terukir di dinding kuil. Simbol-simbol itu berpendar dengan cahaya biru keemasan, membentuk lingkaran yang perlahan-lahan mengepung makhluk jahat tersebut. Makhluk itu melompat mundur, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman cahaya tersebut, tetapi kekuatan segel semakin kuat, mengunci gerakannya sedikit demi sedikit. Jaka dan Roni, yang menyaksikan semuanya, akhirnya sadar bahwa inilah momen mereka untuk bertindak. "Kita harus membantu," teriak Jaka. "Tapi bagaimana caranya?" Roni tampak panik. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti lelaki tua itu, tetapi mereka tidak bisa hanya berdiri diam. Dengan cepat, Jaka mengingat tulisan kuno yang mereka temukan sebelumnya. Ia ingat ada satu bagian yang menyebutkan bahwa segel ini bisa diperkuat dengan darah manusia yang memiliki niat suci. Tanpa ragu, ia meraih belati kecil yang terselip di sabuknya dan menggoreskan telapak tangannya. Darah segar menetes ke lantai yang bercahaya, dan tiba-tiba simbol kuno itu semakin bersinar terang, seolah mendapatkan energi baru. Makhluk jahat itu meraung kesakitan. "Apa yang kalian lakukan?" Ia meronta dengan kemarahan yang luar biasa, tetapi cahayanya semakin menyelubungi tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Lelaki tua itu melihat tindakan Jaka dan tersenyum tipis. "Kau telah memilih jalan yang benar, anak muda. Sekarang, mari kita akhiri ini." Lelaki tua itu lalu mengangkat kedua tangannya, dan cahaya yang lebih besar muncul dari langit-langit kuil, menembus tubuh makhluk jahat itu dengan kekuatan luar biasa. Makhluk itu menjerit nyaring, bayangan hitamnya mulai menghilang, terbakar oleh cahaya suci yang tidak bisa ia lawan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan-lahan mulai menghilang ke dalam pusaran cahaya yang kini terbentuk di tengah ruangan. Roni, yang masih tercengang dengan apa yang terjadi, hanya bisa melihat dengan napas memburu. Apakah kita berhasil?" tanyanya dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menurunkan tangannya, lalu menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. "Segel ini telah diperbaiki. Tapi ingat, kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih memiliki ketamakan, kebencian,
dan keserakahan dalam hati mereka, kutukan ini akan selalu mencari celah untuk kembali. Jaka mengangguk. Ia kini menyadari bahwa legenda ini bukan sekadar kisah lama yang dilupakan oleh waktu. Ada pesan yang harus mereka bawa kembali ke dunia luar. Pesan tentang keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, tentang pentingnya menjaga batas yang telah ditentukan oleh alam. Tanpa berkata banyak, lelaki tua itu perlahan menghilang bersama dengan cahaya yang menyelimutinya. Seolah dirinya memang hanya bagian dari segel itu sendiri, penjaga abadi yang kini telah kembali ke tempatnya. Ketika semuanya berakhir, Jaka dan Roni menyadari bahwa kuil itu mulai runtuh. Mereka harus segera keluar sebelum tertimbun di dalamnya. Dengan langkah cepat, mereka berlari melewati lorong-lorong gelap, menuju pintu keluar yang masih terbuka. Mereka tidak menoleh ke belakang, tidak ingin lagi melihat apapun yang tersisa di dalam kuil terlarang itu. Begitu mereka keluar, matahari pagi menyambut mereka dengan sinarnya yang hangat. Seolah-olah dunia di luar sana tidak tahu apa yang baru saja mereka lalui. Namun, Jaka dan Roni tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Langkah kaki Jaka dan Roni terasa berat saat mereka akhirnya berhasil keluar dari reruntuhan kuil terlarang itu. Udara di luar terasa jauh lebih segar, tetapi dada mereka masih sesak oleh ketegangan dan ketakutan yang baru saja mereka alami. Mereka berdua berdiri di atas tanah berbatu yang sedikit basah oleh embun pagi, menatap ke arah kuil yang kini mulai runtuh perlahan-lahan, seolah tertelan oleh bumi. Bayangan gelap dari peristiwa yang mereka alami masih berputar di benak mereka, seakan-akan semuanya hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Jaka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu cepat. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Suaranya bergetar, tidak percaya bahwa mereka masih hidup setelah menghadapi monster mengerikan yang telah tertidur selama 1000 tahun. Roni, yang masih berusaha mengatur napasnya, hanya bisa mengangguk lemah. Wajahnya masih diliputi ketakutan, tetapi di matanya tersirat rasa syukur yang mendalam. Dari kejauhan, langit mulai berubah warna. Matahari yang baru muncul di ufuk timur perlahan-lahan menyinari dunia dengan cahaya keemasannya. Seakan memberi mereka harapan baru setelah melewati kegelapan yang hampir menelan mereka sepenuhnya. Namun, meskipun cahaya fajar membawa ketenangan, Jaka tahu bahwa pengalaman yang mereka lalui tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Mereka berjalan perlahan, meninggalkan reruntuhan kuil yang semakin tertelan oleh tanah. Setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu berarti, seolah mereka baru saja kembali dari neraka. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar pergi, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang dan melihat sebuah simbol bercahaya di antara puing-puing kuil. Itu adalah segel terakhir yang dipasang oleh lelaki tua bercahaya sebelum ia menghilang. "Apakah kau melihat itu?" tanya Jaka dengan suara pelan. Roni menoleh dan menatap simbol itu dengan mata terbelalak. Apa maksudnya? Ia merasakan bulu kuduknya meremang, merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di luar pemahaman mereka. Jaka tidak menjawab. Ia hanya menatap simbol itu dengan penuh arti, menyadari bahwa pertarungan mereka mungkin belum benar-benar berakhir. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan, menuruni bukit yang mengarah ke desa mereka. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi dengan pikiran yang masih berkecamuk. Bagaimana mereka bisa menjelaskan semua ini kepada orang-orang di desa? Akankah ada yang percaya bahwa mereka telah membangunkan dan menyegel kembali seekor ular raksasa yang sudah tidur selama 1000 tahun? Saat mereka hampir mencapai perbatasan desa, mereka dikejutkan oleh suara ramai dari penduduk. Orang-orang berkumpul di alun-alun, membicarakan sesuatu dengan nada panik. Jaka dan Roni saling berpandangan sebelum bergegas mendekati kerumunan. "Apa yang terjadi?" tanya Jaka dengan napas tersengal. Seorang pria tua dengan janggut panjang menatap mereka dengan ekspresi cemas. Gunung di sebelah utara itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh tadi malam. Beberapa orang melihat bayangan besar melayang di langit sebelum menghilang. "Ini pertanda buruk." Suaranya penuh ketakutan. Jaka merasakan darahnya berdesir. Ia tahu apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Itu adalah saat ketika makhluk jahat tadi disegel kembali. Namun, bayangan besar yang melayang sebelum menghilang, apakah itu berarti sesuatu yang lebih besar masih mengintai di luar sana? Roni menelan ludah, menyadari bahwa kisah mereka tidak berakhir begitu saja. Mungkin benar yang dikatakan oleh lelaki tua bercahaya,
Kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Hanya menunggu waktu dan kesempatan untuk kembali. Mereka tidak tahu apakah dunia akan aman selamanya atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, legenda tentang kuil terlarang, ular raksasa yang tertidur, dan dua pemuda yang tanpa sengaja membangunkannya kini telah menjadi bagian dari sejarah. Kisah mereka akan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani bermain dengan kekuatan yang seharusnya tetap tersegel. Jaka dan Roni menatap satu sama lain, seolah memahami bahwa ini bukan hanya akhir dari perjalanan mereka, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka telah memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan rahasia kuno. Dunia yang tidak akan pernah mereka lihat dengan cara yang sama lagi. Langkah kaki mereka perlahan membawa mereka kembali ke desa, tetapi hati mereka masih tertinggal di reruntuhan kuil yang kini tersegel kembali. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti, seseorang mungkin akan datang dan mengulangi kesalahan yang sama. Dan saat itu tiba, akankah ada orang yang cukup kuat untuk menghentikannya? Matahari kini bersinar lebih terang, menerangi desa yang mulai kembali hidup. Tetapi jauh di dalam tanah, di tempat yang tidak terlihat oleh manusia, sesuatu masih menunggu, terperangkap dalam segel, tetapi tidak pernah benar-benar hilang.